Shalom Bapak Ibu, Aki Nin. Sapaan lansia hari ini dengan tema Hidup dalam Hikmat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengimani firman-Mu ini. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 3 menyatakan, lebih baik muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Seringkali kita mendengar atau membaca kata hikmat. Ada hikmat duniawi dan hikmat rohani menurut Alkitab. Hikmat duniawi adalah cara pandang, yaitu yang berpusat pada kepentingan sendiri, ambisi, egois, dan hal-hal yang bersifat duniawi. Hikmat rohani adalah kecakapan memahami kehendak Allah dan kemampuan mengambil keputusan dalam sudut pandang Allah. Bapak Ibu Aki Nin yang terkasih, dalam Amsal 2 ayat 6a berkata, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, maka cara memperoleh hikmat yaitu dengan cara meminta langsung dengan berdoa setiap saat. Kedua, takut akan Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10, yaitu menyadari otoritasnya dan menjauhi kejahatan adalah permulaan dan dasar segala hikmat. 3. Rendahkan hati. Kesombongan seringkali menutup jalan pikiran kita. 4. Rutin membaca firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman harian kita. 5. Andalkan Tuhan dalam segala keputusan. Bapak Ibu Aki Nin, bagaimana ciri-ciri utama orang berhikmat? Pertama, rendah hati, terbuka untuk menerima kritik, nasihat, dan teguran, serta tidak merasa paling tahu. 2. Pendamai dan penuh kasih. 3. Berpikir panjang, mampu mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan sebelum mengambil keputusan. 4. Tulus dan tidak munafik, bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada 3 tokoh utama yang identik dengan hikmat dalam Alkitab, yaitu Raja Salomo, Yusuf, dan Daniel. Salomo diberi kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam 2 Tawarikh 1 ayat 10, dia meminta, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa. Dalam 1 Raja-Raja 3, Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara kepada Allah daripada kekayaan, sehingga ia mampu menyelesaikan sengketa yang rumit, yaitu kasus 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Kedua, Yusuf memiliki hikmat praktis dan kemampuan untuk menafsir mimpi yang memungkinkan menyelamatkan Mesir dan keluarganya dari bencana kelaparan dalam Kejadian 41. Daniel
diberkati dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang luar biasa dari Allah, dalam Daniel 1 ayat 17, sehingga mampu menafsirkan mimpi raja dan mampu dengan setia pada masa pembuangan. Bapak, Ibu, Aki Enin yang terkasih, salah satu cerita tentang Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politikus India. Ia sedang mengikuti kuliah di salah satu universitas di London. Ada seorang profesor yang kurang suka pada Mahatma Gandhi. Ia selalu berusaha menjatuhkannya. Mahatma Gandhi dikenal sangat bijaksana. Pada suatu hari, sang profesor memberi pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. Seandainya kamu menemukan satu tas yang penuh uang dan satu tas lagi berisi kebijaksanaan, tas mana yang akan kamu ambil? Mahatma Gandhi menjawab, saya akan mengambil tas yang berisi uang. Dengan sinis profesor berkata, aku akan mengambil tas yang berisi kebijaksanaan. Dengan santai Mahatma Gandhi berkata, seorang akan mengambil yang tidak ia punya. Dan profesor itu menanggung malu karena hikmat yang dimiliki Mahatma Gandhi. Bapak, Ibu, Aki Enin, marilah kita menjadi orang yang berhikmat sejati, bukan sekedar pandai intelektual, melainkan kemampuan rohani untuk mengalami hidup sesuai rencana Allah. Hidup dalam hikmat Allah, kita lebih mensyukuri apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita atau berkat karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, limpahkanlah hikmat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Karena Engkau yang menjaga agar kami menjadi pribadi yang berhikmat. Amin.